Oke, kita masuk ke materi awal, materi perkenalan kita ya. Di sini kalian akan mengenal terlebih dahulu apa itu grafika, ruang lingkupnya grafika. Nah, Ibu akan mengajar dan membimbing kalian di mata pelajaran DDK. DDK ini singkatan dari dasar-dasar kegrafikaan. Jadi, dimulai kalian tahu grafika itu dari mata pelajaran ini ya. Mungkin kalian masih asing dengan kata grafika itu sendiri ya. Jadi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang grafika itu sendiri. Di mana komputer desain grafika itu adalah program keahlian yang mempersiapkan siswa menjadi terampil kompeten di bidang desain dan proses persiapan reproduksi grafika atau media cetak. Nih, di sini siswa akan dibekali kemampuan dasar seni dan desain, penguasaan software, desain grafis, penguasaan setting dan tata letak media. Adapun pengertiannya, grafika itu adalah suatu teknik atau cara penyampaian pesan, gagasan, informasi, pikiran, kesan, perasaan melalui penggandaan dengan cara dicetak dan disajikan kepada khalayak. Masuk ke materi yang kedua, yaitu industri grafika. Grafika identik dengan industri percetakan. Industri grafika juga adalah industri yang merancang, mengembangkan, membuat, dan memperkenalkan produk yang mengandung atau berhubungan dengan kalimat dan gambar untuk mewujudkan informasi, ide, dan perasaan produk itu sendiri. Untuk kepentingan pembelajaran pun, hiburan, motivasi, komersial, dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, pembelajaran ditunjang dari program-program desain. Nah, ada beberapa manfaat yang didapat dari grafika. Yang pertama itu adalah produk grafika yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini akan memerlukan produk grafika. Salah satunya itu yang pertama adalah akta lahir ya. Kita masuk ke nomor 2. Tidak bisa dipungkiri lulusan grafika dicari oleh perusahaan dari berbagai bidang industri. Apalagi sekarang itu adalah masa pemerintah lagi menggembor-gemborkan pelatihan untuk grafis. Itu karena tuntutan industri yang semakin membutuhkan seorang sosok grafika atau desain. Masuk ke manfaat yang ketiga, yaitu desain grafis tidak hanya membutuhkan kemampuan untuk membuat desain yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga tepat guna. Ini berarti produk yang dihasilkan oleh seorang grafika itu akan menghasilkan banyak manfaat, baik itu dirasakan oleh orang lain ataupun oleh sendiri. Yang terakhir yaitu perkembangan dunia digital yang semakin pesat membuat sumber daya manusia dengan kompetensi di bidang desain grafis semakin dibutuhkan. Seperti yang tadi ya, kita belajar online membutuhkan seorang desain. Dari hasil grafika yang kini lebih beragam ya dibandingkan masa sebelumnya, yang biasanya produk-produk grafika itu atau cetakan grafika itu digolongkan ke dalam kedua cetakan. Yang pertama itu adalah komersial dan cetakan berkala. Itu pun sesuai frekuensi penerbitannya, karena proses produksi juga sangat tergantung pada kondisi dasar tersebut. Kita masuk ke cetakan komersial terlebih dahulu ya. Cetakan komersial itu adalah produk cetakan yang hanya sesekali diproduksi. Contohnya seperti katalog, brosur, leaflet, kartu nama, dan sebagainya.
Nomor kedua yaitu cetakan berkala. Di mana cetakan berkala ini barang cetakannya muncul secara berkala, antara lain koran ya, jurnal, majalah, dan produk yang lainnya. Tiga bidang pekerjaan grafika dalam industri percetakan yaitu pracetak, cetak, dan purna cetak, atau si purna cetak ini biasa disebut dengan proses finishing. Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Pracetak itu meliputi pekerjaan desain, tata letak, pembuatan film hingga pembuatan acuan cetak. Yang kedua yaitu cetak, di mana meliputi proses pencetakan baik cetakan warna, masukan. Di sini warna masukannya ada 1 warna, 2 warna, dan seterusnya. Separasi warna dan warna khusus. Yang ketiga masuk ke purna cetak, yaitu meliputi pekerjaan pelapisan, emboss, foil, dan khusus lainnya. Penjilidan juga pengepakan dan packaging yang tadi Ibu katakan yaitu proses finishing.